Kembali lagi di segmen Fundit, Fundamental Pandit CNBC Indonesia bersama Tasya Natalia. Pada sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten raksasa otomotif yakni Astra International atau yang kerap kita sebut kode sahamnya ASII. Nah, ASII ini membukukan kinerja keuangan yang solid hingga kuartal 1 tahun ini. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu bagaimana pergerakan harga saham hari ini. Nah, bisa terlihat pergerakan harga saham hari ini cukup atraktif 2,22%. Dan kalau kita menilai dari sisi kapitalisasi pasar yang mencapai lebih dari 200 triliun, ini bisa menopang IHSG juga cukup besar ya, karena mencapai sekitar 2,9%. Selanjutnya kita melihat sebenarnya apa saja sih bisnis dan juga latar belakang dari ASII. Oke, latar belakang dari Astra International ini sebenarnya sudah melantai di bursa sejak tahun 1990, artinya sudah lebih dari 30 tahun. Kemudian perusahaan ini punya bisnis holding ya, jadi dia di banyak bidang gitu. Secara kepemilikan saham untuk pengendalinya ini adalah Jardine Cycle dan juga Carriage Limited mencapai 50,11%, sedangkan sekitar 48% dimiliki oleh publik atau bisa kita bilang free float, sedangkan sisanya kurang dari 1% merupakan saham treasury. Nah, karena bisnisnya ini merupakan holding di berbagai bidang, apa saja yang digeluti? Selanjutnya kita lihat. Di sini terlihat ada 7 bisnis yang digeluti oleh ASII ini, mulai dari otomotif ya, seperti kita tahu Astra ini menjual seperti ada Honda, ada Daihatsu dan lain sebagainya, mulai dari mobil maupun motor begitu, dan juga komponen-komponennya. Kemudian ada jasa keuangan, ini juga mulai dari asuransi dan juga hingga pembiayaan untuk kendaraan. Kemudian ada juga mereka memiliki bisnis di alat berat dan juga pertambangan. Ini mereka punya anak usaha namanya United Tractor. Kemudian ada agribisnis, ini di plantation terutama di CPO yaitu Astra Agro Lestari. Kemudian ada di infrastruktur dan logistik, ada teknologi informasi juga, dan juga ada properti. Nah, selanjutnya kita akan melihat sebenarnya bagaimana kinerja terbaru dari Astra International. Jadi kita melihat dulu dari kinerja laba ruginya. Terlihat di sini untuk pendapatan hingga kuartal 1 tahun ini berhasil melonjak sekitar 15% menjadi 82,98 triliun. Nah, kenaikan ini nanti kita juga akan jabarkan dari mana saja. Nah, kalau kita ngelihat dari pendapatan ini juga senada dengan laba bersihnya yang ternyata juga meningkat sekitar 27% menjadi 8,7 triliun. Nah, apa yang menyebabkan kenaikan laba ini? Ini dari pendapatannya yang naik, juga ada tambahan dari keuntungan atas investasi, yakni dari Gotoh dan juga Rumah Sakit Hermina atau kode sahamnya HIL. Ini dari Gotoh sendiri sekitar 117 miliar begitu. Dan kalau kita menakar dari sisi investasi ini memang banyak di teknologi ya, ini juga akan mendapatkan katalis positif juga di tahun ini karena harga saham Gotoh secara year to date juga cukup meningkat sekitar 20%. Ini bisa memberikan dampak yang positif untuk kedepannya. Kemudian selanjutnya kita melihat dari sisi apa sih pendapatan yang berkontribusi paling banyak tuh apa saja. Nah, di sini terlihat ya, kalau dari pendapatan itu kan 82,98 triliun. Nah, dari 82,98 triliun ini sekitar 41% itu dari otomotif dan 42% itu dari segmen alat berat begitu ya. Jadi kalau kita menilai dari alat berat dan juga dari otomotif ini yang memang banyak, nah ini bisa menjadi suatu hal yang kita perhatikan. Ini berpengaruh untuk bisnis ke depan, begitu. Nah, dari sisi market share, karena bisa dibilang Astra ini merupakan perusahaan raksasa di otomotif ya. Jadi per kuartal 1 ini untuk market share dari penjualan mobil di Indonesia ini mencapai 53%. Kemudian kalau motor sendiri ini mencapai 79%, sedangkan untuk alat beratnya itu ada 32%. Jadi memang Astra ini memimpin untuk
pangsa pasar dari penjualan mobil, motor, hingga alat berat. Yang mana ini inline juga dengan kontribusinya ke pendapatan. Nah, kalau kita melihat dari pangsa yang besar, pangsa-pangsanya besar, ini tentu menjadi satu hal yang berkontribusi juga ya, positif ke pendapatan bisa ke depannya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan prospek bisnisnya? Prospek bisnis ini kan saat ini bersyukurnya Bank Indonesia telah menahan suku bunga selama 4 bulan berturut-turut. Nah, dengan suku bunga yang ditahan, artinya minat masyarakat untuk melakukan kredit di kendaraan juga ini masih bisa cukup terjaga. Kemudian ini juga ada sensitivitas dengan saham teknologinya yang juga Astra ini berinvestasi di Gotoh. Ketika suku bunga ditahan tentu akan memberikan dampak positif juga. Kemudian ada insentif dari kendaraan listrik. Kalau tidak salah untuk motor sekitar 7 juta, sedangkan untuk mobil sekitar insentif potongan 11% begitu. Nah, ini juga akan menguntungkan, walaupun untuk adopsi di Astra ini belum terlalu banyak di kendaraan listrik, tapi tentu untuk di jangka panjang akan cukup bagus. Kemudian ada prospek penjualan kendaraan roda 4 yang masih akan positif. Menurut Gaikindo sendiri menargetkan bisa tumbuh sekitar 0,5% secara tahunan, khusus untuk di tahun 2023. Ini ditopang dari kuartal 2 yang memang ada traffic meningkat pasca Lebaran. Kemudian dari tantangannya, karena walaupun prospek bisnis ini juga menarik, masih ada tantangan yang dihadapi oleh Astra, yakni dari fluktuasi harga komoditas, terutama di CPO dan batubara. Mengingat tadi sekitar 42% itu banyak di tambang dan juga di alat berat begitu ya. Jadi ketika harga komoditas turun, ini juga akan mempengaruhi dari pendapatan di sektor batubaranya. Kemudian ada dari resiko perlambatan ekonomi, mengingat Astra ini perusahaan yang cukup besar, maka asing juga menjadi satu hal yang diperhatikan, karena ketika global mengalami resesi ini juga bisa mengakibatkan potensi aliran dana asing keluar. Oke, nah karena memiliki tantangan, tentu kita harus melihat bagaimana posisi keuangannya, apakah posisi keuangannya ini cukup kuat untuk menahan laju dari tantangan-tantangan ke depan. Nah, kita lihat dari aset sendiri untuk Astra ini menguat 5% menjadi 432 triliun dengan posisi kas yang cukup tebal juga mencapai 72,13 triliun. Sedangkan dari sisi utang atau kewajiban dari liabilitas ini ada peningkatan sekitar 7% menjadi 181,42 triliun. Tapi kalau kita breakdown dari untuk kewajiban jangka pendeknya ini relatif kecil ya, sekitar 6,89 triliun saja dan masih bisa dikompensasi dengan jumlah kasnya yang tebal. Kemudian dari sisi modal juga masih cukup kuat begitu. Di sini terlihat total ekuitasnya meningkat sekitar 3% menjadi 251,59 triliun. Nah, selanjutnya bagaimana dengan valuasinya? Karena kita harus menilai kalau kita mau berinvestasi ini valuasi apakah murah atau mahal. Nah, terlihat dari grafik price to earning ratio secara 5 tahunan, di sini posisi saat ini masih dihargai 8,97 kali, masih jauh lebih rendah dari rata-rata 5 tahun di 12,07 kali. Jadi secara teoritis untuk Astra International ini terbilang masih cukup murah. Nah, jadi kesimpulannya apakah layak diinvestasi? Valuasi yang murah memang menunjukkan jadi satu indikator yang cukup penting untuk berinvestasi dan masih cukup menarik, apalagi prospek ke depan juga masih positif dari ada insentif kendaraan listrik, kemudian juga prospek ekonomi yang membaik dari suku bunga yang ditahan. Nah, tapi pertanyaannya adalah secara teknikal bagaimana nih? Apakah posisi sekarang sudah cukup oke untuk kita beli? Kita lihat secara teknikalnya. Jadi melihat dari pergerakannya secara harian, terlihat di sini tren dari Astra International sendiri sudah cukup membaik ya. Tapi harganya sudah mulai mendekati resisten dan masih cenderung sideways selama beberapa hari. Ada support terdekat di sekitar 6.675 yang jikalau ini disentuh menjadi posisi yang cukup best price untuk kita akumulasi. Sementara untuk resistannya ada dari horizontal line sekitar September tahun lalu di posisi 7.200 sebagai target terdekat. Kurang lebih seperti itu, sekian dari saya Tasya Natalia, saya kembalikan ke Sasa.